Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas fasal selanjutnya yang berkaitan dengan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal Abdi Limaulah, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada fasal ini kita akan membahas tentang rukun iman. Langsung saja, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain. Faslun fi arkanil iman. Arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pada fasal kali ini pembahasannya yaitu adalah yang berkaitan dengan rukun iman. Adapun iman, para ulama mendefinisikannya yaitu adalah at-tasdiq, secara bahasa adalah at-tasdiq. Adapun secara syar'an atau istilah, mereka mendefinisikan iman yaitu adalah at-tasdiqu bil qalb. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi. Yang kedua wal qawlu bil lisani. Yang ketiga wal amalu bil arkan. Yang keempat, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman yaitu adalah pembenaran. Pembenaran dengan hati. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Setelah kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, meyakini Allah adalah sesembahan yang paling berhak, yang hak untuk diibadahi, kemudian kita ucapkan dengan lisan. Wal qawlu bil lisan. Iman harus diucapkan dengan lisan. Bukan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil arkan. Setelah kita ucapkan, maka kita amalkan keimanan kita dengan anggota badan kita, dengan tubuh kita. Kemudian yang keempat, iman itu bisa berkurang dan bisa pula bertambah. Yazidu bit ta'ah. Iman bertambah ketika orang tersebut banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia sholat, dia puasa, dia berzakat. Ini akan meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman itu bisa berkurang. Wayan kusuh bil maksiyah. Iman berkurang dengan mengerjakan maksiat. Kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan berkurang. Semakin banyak kemaksiatan yang kita kerjakan, maka keimanan kita semakin terkikis, semakin berkurang. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baik ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyyahnya, zadathum imana. Keimanan mereka bertambah. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Kemudian dalil mana yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa berkurang? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, la yasrikus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak dikatakan beriman seorang pencuri ketika dia sedang mencuri. Kalau dia beriman, tentunya dia tidak akan mencuri.
Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah, kemudian berkurang dengan kemaksiatan yang kita kerjakan. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum. Kemudian rukun iman yang pertama yaitu adalah antu minabillah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Allah adalah Tuhan satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Dan Allah itu ada. Kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, Dia sang pencipta kita. Maka rukun pertama ini yaitu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang kedua yaitu adalah beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Jumlah mereka ini sangatlah banyak. Adapun yang perlu kita ketahui berjumlah sekitar 10. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israel, yang kelima dan keenam Munkar dan Nakir, yang ketujuh Raqib dan Atid, yang kesembilan yaitu adalah Ridwan, yang ke-10 adalah Malik sebagai penjaga pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikatnya ini disifati dengan taat. Mereka adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Semua yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Jadi malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat, dan mereka ini makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Kemudian mereka ini banyak jumlahnya, tidak terhitung. Kemudian rukun iman yang ketiga yaitu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk dari rukun iman. Mengimani bahwasanya Allah memiliki banyak kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Jumlahnya juga banyak. Disebutkan jumlahnya sekitar 104 kitab. Ya. Kemudian adapun yang perlu kita ketahui jumlahnya ada 4 yang masyhur, yang kita sangat kenal. Yang pertama yaitu adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua yaitu adalah Az-Zabur, kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir sebagai penyempurna yaitu adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab ini yang terdahulu sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Adapun Al-Quran selalu Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan az-dzikra yaitu Al-Quran, dan kami juga yang menjaga Al-Quran tersebut. Allah jaga di dalam dada-dada para penghafalnya. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian rukun iman yang keempat yaitu adalah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul mereka adalah para nabi. Jadi apabila dia seorang rasul, maka pasti dia seorang nabi. Adapun nabi belum tentu dia seorang rasul.
Jadi kalau dia seorang rasul, dia pasti nabi. Kemudian apabila dia seorang nabi, belum tentu dia seorang rasul. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Yang pertama, nabi Allah berikan kepada dia wahyu untuk dirinya sendiri. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, syariat tersebut. Adapun rasul, Allah perintahkan dia untuk menyampaikan syariat tersebut kepada manusia, kepada pengikutnya. Adapun jumlah Rasul Allah Subhanahu wa taala ini banyak jumlahnya. Adapun yang kita ketahui sebagaimana yang telah kita pelajari, jumlah mereka sekitar 25, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam kemudian ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun iman yang kelima yaitu adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena setelah hari tersebut tidak ada malam lagi. Jadi hari tersebut adalah hari terakhir yang ada di muka bumi ini, dan setelah itu tidak ada malam lagi. Dan kita wajib beriman kepada hari akhir, dan dia pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang hari kiamat, hari akhir di dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah hari akhir itu ada Yaumul Mizan, kemudian Sirat. Seorang hamba akan meniti jembatan ini, apakah dia akan sampai ke surga ataukah tidak. Ya, apa dia berhasil? Kalau dia berhasil maka dia akan memasuki surga, dan apabila dia jatuh maka dia harus berjibaku di dalam panasnya api neraka. Kemudian rukun iman yang keenam yaitu adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir buruk ataupun takdir baik. Kita meyakini bahwasanya Allah telah menetapkan takdir ini semenjak puluhan ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan takdir ini pasti akan terjadi kepada kita. Maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim yang beriman untuk beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Apabila takdir tersebut adalah takdir baik, kita bersyukur. Kemudian apabila takdir tersebut ternyata buruk, maka kita bersabar kepada hal tersebut. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka inilah 6 rukun iman yang wajib kita imani. Apabila salah satu dari 6 rukun ini tidak terpenuhi atau tidak kita yakini, maka keislaman kita tidaklah dikatakan sah. Keimanan kita tidak dikatakan sebagai iman yang sah. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan kepada fasal setelahnya. Faslun fi makna kalimati tauhid wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tentang makna kalimat la ilaha illallah. La di sini adalah lamun nafiyah lil jins. Artinya tidak ada Tuhan apapun itu yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat pintu surga, kalimat kunci surga. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga.